Chengdu J10 yang dijuluki Naga Perkasa atau Vigorous Dragon merupakan jet tempur multirole generasi keempat buatan China yang sering dianggap setara dengan F-16 Fighting Falcon buatan Amerika Serikat. Jet tempur ini bahkan dijuluki sebagai China's answer to the F-16 atau jawaban China untuk F-16. Bagaimana tidak? Ketika Amerika Serikat sudah puluhan tahun mengoperasikan F-16 dan menyebarkannya ke berbagai negara, China akhirnya turun ke gelanggang dengan meluncurkan J-10A di tahun 2003. Ketika Amerika terus memoles F-16 sehingga berevolusi menjadi F-16C di tahun 2008, China membalasnya dengan J-10B. Tak berhenti di situ. Di tahun 2017, saat Amerika mengeluarkan F-16V, China langsung menjawabnya tanpa basa-basi dengan ciptakan J-10C sebagai pesaingnya. Polanya jelas sekali. Setiap F-16 naik level, selalu dibalas China dengan J-10 yang lebih agresif. Beijing belajar cepat, membalik ketertinggalan menjadi tantangan, menjadikan setiap upgrade F-16 seolah menjadi pemicu bagi evolusi J-10 yang berikutnya. J-10 dan F-16 juga berbagi DNA tempur yang nyaris identik, di mana keduanya ibarat gladiator di arena pertempuran dogfight. Pertama, lihatlah kokpitnya, menggunakan bubble canopy atau kanopi gelembung yang memberi pilot pandangan 360 derajat. Apa itu kokpit dan kanopi gelembung? Kokpit adalah semacam kantor atau ruang kerja, tempat pilot duduk memegang semua tuas, tombol, dan layar untuk mengendalikan jet. Sedangkan kanopi gelembung adalah atap kokpit yang bening dan membulat, bentuknya seperti gelembung sabun, memberi kesan bahwa pilot benar-benar terbungkus kaca. Ini adalah ciri khas jet tempur yang memang dibuat untuk duel jarak dekat, tidak seperti kokpit pesawat tempur yang kerjaannya lebih banyak melesat lurus ke depan. Selain soal kokpit, filosofi yang sama juga terlihat jelas pada sayap J-10 dan F-16. J-10 mempunyai konfigurasi sayap yang eksotis, yaitu sayap delta berbentuk segitiga yang dari atas terlihat mulus dan bersih. Tapi sayap delta segitiga seperti ini punya kelemahan, yaitu menjadikan pesawat kurang lincah. Maka ditambahlah canard. Apa itu canard? Canard adalah semacam sirip kecil atau sayap mini yang terletak di depan sayap utama sebuah pesawat. Kalau kamu pernah lihat bebek berenang, posisi kepala bebek itu kira-kira seperti letak canard di pesawat. Makanya namanya pun diambil dari bahasa Prancis, di mana canard berarti bebek. Nah, tambahan canard di depan sayap utama ini berfungsi sebagai kuda-kuda saat J-10 dipaksa berbelok tajam serta agar jauh lebih lincah saat melakukan dogfight. Berbeda dengan J-10, F-16 Fighting Falcon justru menggunakan konfigurasi cropped delta atau sayap delta meruncing yang digabungkan dengan bodi pesawat atau diistilahkan dengan blended wing body. Artinya, sayap dan badan pesawat seolah menyatu secara halus tanpa ada garis yang tegas. Sayap semacam ini memang tidak punya kanat tambahan seperti halnya J-10, tapi desainnya memungkinkan F-16 untuk berbelok tajam secara radikal di udara. Jadi meskipun J-10 dan F-16 memakai konfigurasi sayap yang berbeda, tetapi bentuknya tetap mengarah ke satu siluet yang serupa, yaitu ramping, menyapu ke belakang, dan selalu haus akan pertarungan. J-10 ambil jalur delta dan canard seperti pendekar yang menghunus pedang pendek di samping pedang utamanya. Sedangkan F-16 memilih sayap crop delta yang menyatu dengan tubuhnya, layaknya petinju tulen yang mengandalkan kuda-kuda yang perfect. Dua pendekatan, satu tujuan tunggal, dominasi mutlak dalam dogfight. Soal mesin, inilah titik di mana DNA tempur keduanya benar-benar menyatu dalam raungan yang tidak dapat dibedakan sama sekali. J-10 dan F-16 ditenagai oleh mesin turbofan afterburning bertenaga besar dengan desain single shaft.
Apa maksud turbofan afterburning dan single shaft? Turbofan afterburning itu persis seperti NOS atau Nitrous Oxide System di game mobil balap Need for Speed. Di game ini, saat kamu butuh ledakan kecepatan untuk melesat, kamu tekan tombol NOS, maka mobil yang kamu kemudikan langsung melesat dengan tenaga ekstra yang menyembur. Nah, afterburner di jet tempur adalah NOS itu sendiri. Saat pilot masuk ke dalam mode dogfight dan membutuhkan akselerasi maksimal untuk mengejar, menghindar, atau mendaki secara vertikal ke atas, dia mengaktifkan afterburner, membuatnya melesat sangat cepat berkali-kali lipat secara instan. Namun, sama seperti NOS pada mobil yang boros bahan bakar, afterburner sangat rakus, di mana ia bisa melipat gandakan konsumsi bahan bakar hanya dalam hitungan detik. Jadi, penggunaannya adalah dengan risiko bensin cepat habis. Namun, NOS saja tidak cukup. Agar ledakan tenaga itu bisa keluar mendadak secara tiba-tiba, dibutuhkanlah mesin yang disebut dengan single shaft. Ibaratnya, begitu pedal diinjak, tenaga langsung nyamber tanpa jeda sama sekali. Jet tempur itu harus bisa berubah dari santai ke liar dalam hitungan kurang dari 1 detik. Ini sangat penting sekali, karena dalam dogfight, sepersekian detik bisa menentukan hidup atau mati. Nah, kombinasi inilah yang membentuk DNA tempur J-10 dan F-16, yaitu respon mesin single shaft yang tajam seperti refleks, ditambah ledakan afterburner seperti NOS yang mematikan. Pilot tidak hanya butuh tenaga yang besar, tetapi juga butuh tenaga yang datang tepat saat dia menginginkannya. Jika sayap utama adalah lengan sang gladiator, maka sayap ekor adalah kuda-kuda sekaligus penyeimbangnya. Disinilah perbedaan paling mendasar terlihat. F-16 memiliki ekor horizontal penuh, sementara J-10 tidak memilikinya. Loh, kenapa J-10 dikatakan tidak punya ekor horizontal? Bukankah pesawat tempur ini terlihat memiliki struktur horizontal kecil di bagian belakangnya? Struktur itu sebenarnya bukan sayap ekor horizontal, tetapi disebut sebagai strake atau pelonjakan. Lantas apa fungsinya? Fungsinya lebih sebagai penstabil yang tidak aktif, bukan sebagai kemudi untuk mengangkat atau menurunkan pesawat. Kendali utama untuk naik dan turun pada J-10 sepenuhnya mengandalkan kanardnya yang sangat aktif di bagian depan, di mana komputer yang sangat canggih secara terus-menerus menggerakkan kanard tersebut. Adapun strake di bagian belakang itu hanya berperan sebagai penunjang saja dan bukan sebagai pengendali. Karena itulah, meski J-10 secara sekilas tampak punya sirip ekor horizontal, menurut para analis militer, itu sebenarnya tidak tepat disebut sebagai sirip ekor, tapi lebih tepat disebut sebagai passive stabilizer strake atau strake penstabil yang pasif. Meskipun J-10 tidak punya ekor horizontal, tetapi ia punya ekor vertikal. Nah, inilah bagian di mana siluet kedua gladiator J-10 dan F-16 ini kembali menunjukkan kesamaan, di mana ekor vertikal tunggal yang menjulang di belakang merupakan ciri khas keduanya. Kendati demikian, di balik kemiripan bentuk ini, terdapat perbedaan filosofis yang mendalam. Pada F-16, ekor vertikal bekerja dalam harmoni yang telah teruji dengan ekor horizontalnya. Sedangkan pada J-10, ekor vertikalnya harus berkoordinasi dengan dua majikan alias dua kanard yang sangat aktif di bagian depan. Kalau salah koordinasi sedikit, pesawat bisa oleng. Jadi pilot harus benar-benar percaya sama komputer jagoan yang terus-menerus menggerakkan kanard supaya selaras dengan ekor vertikalnya. Sebuah filosofi desain yang bikin J-10 terlihat ramping dan lebih kurus dibandingkan F-16. Setelah kita mengamati tulang punggung dan kuda-kudanya, kita akhirnya sampai pada sistem pernafasan sang gladiator, yang diistilahkan dengan intake udara alias mulut atau bolongan tempat mesin yang rakus ini menghirup oksigen. Disinilah sekali lagi
kesamaan konsep saling berjumpa, disertai perbedaan eksekusi yang begitu filosofis. Baik J-10 maupun F-16 sebagai pesawat dengan mesin tunggal seperti disebutkan sebelumnya, memiliki satu intake udara yang ditempatkan di bawah perut atau dagu atau diistilahkan dengan chin-mounted intake. Sama seperti manusia, pesawat tempur juga butuh bernafas agar jantung bisa berdetak dan otot bisa bergerak. Mesin jet, terutama yang pakai NOS alias afterburner, itu rakus banget. Butuh udara yang sangat banyak dan terus-menerus supaya bisa membakar bahan bakar dan agar mesinnya tidak sesak nafas dan tidak ngos-ngosan. Lantas gimana prosesnya? Pertama, udara masuk melalui intake atau bolongan itu. Kemudian udara itu disaring dan kemudian disalurkan ke kompresor mesin. Lalu udara itu dipadatkan, dicampur dengan bahan bakar, lalu dibakar dalam ruang pembakaran. Nah, ledakan dari hasil pembakaran inilah yang mendorong pesawat melesat dengan kecepatan yang luar biasa. Kalau kamu bayangkan, intake itu ibarat mulut naga yang harus meneguk udara sebanyak mungkin supaya nafasnya bisa menghembuskan api. Intinya, tanpa intake atau bolongan, mesin super rakus ini tidak bisa hidup optimal dan bahkan sayap, canard, bahkan NOS atau afterburnernya jadi percuma. Sekuat apapun lengan atau pedangnya, kalau nafas sang gladiator tersendat-sendat, ia bisa kalah bahkan sebelum pertarungan dimulai. Dengan segala kecanggihan yang hampir setara itu, pertanyaan selanjutnya, berapa harganya? Berapa harga J-10 Vigorous Dragon dan berapa harga F-16 Fighting Falcon? Apakah benar bahwa J-10 lebih murah daripada F-16? Atau justru sebaliknya? Satu unit F-16 diperkirakan bernilai sekitar 80 juta dolar. Sementara itu, J-10C yang setara kemampuan dan juga sudah dilengkapi radar AESA generasi terbaru, rudal jarak jauh PL-15, dan teknologi DSI ditawarkan dengan harga yang diperkirakan hanya sekitar 40 hingga 50 juta dolar. Selisih puluhan juta dolar per pesawat ini bukanlah angka yang kecil, terutama bagi negara berkembang dengan anggaran pertahanan yang terbatas. Harga ini dengan mudah memicu tudingan, pasti ini pesawat murahan. Tapi, murahnya J-10 bukanlah produk dari komponen kelas rendah atau rekayasa ala kadarnya, tetapi murni hasil dari strategi Cina yang sangat disengaja. Sebuah value for money yang didesain untuk merusak tatanan pasar global yang telah lama didominasi oleh negara-negara barat yang kerap meluncurkan teknologi mahal. Bahkan, pada bulan Oktober 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa secara resmi menyetujui anggaran sebesar 9 miliar dolar untuk membeli 42 unit jet tempur Chengdu J-10. Ini adalah pengakuan paling gamblang bahwa kalkulasi kemampuan per dolar dari J-10 terlalu menarik untuk diabaikan, bahkan oleh negara dengan tradisi netralitas dan diversifikasi alutsista yang kuat seperti Indonesia. Dengan anggaran besar untuk membeli 42 unit J-10C, Indonesia mungkin hanya mampu membeli kurang dari 20 unit pesawat barat sekelasnya. Ini memungkinkan TNI AU untuk menggantikan armada F-5 Tiger dan Hawk 109-209 yang sudah tua dengan kuantitas yang lebih banyak. Tapi, di sisi lain, Indonesia sengaja memasuki apa yang disebut mimpi buruk logistik, seperti yang sudah diperingatkan banyak ahli, di mana armada udara Indonesia nantinya akan terdiri dari campuran kompleks, F-16 buatan AS, Su-2730 buatan Rusia, Rafale buatan Prancis, KF-21 buatan Korea Selatan, dan J-10 buatan Cina. Padahal, setiap jenis pesawat membutuhkan rantai suku cadang, simulator pelatihan, doktrin tempur, dan keahlian yang berbeda-beda. Maka, di gelanggang geopolitik yang penuh dengan intayan, dua gladiator terus mengasah cakar. Naga perkasa dari timur dan elang tempur dari barat.
Keduanya adalah bayangan yang saling mengejar, sebuah perlombaan senjata yang terabadikan dalam desain sayap dan raungan mesin. Namun, di balik tarian udara yang memukau dan tawaran harga yang menggoda, tersimpan sebuah pilihan yang mengandung duri. Indonesia, dengan keputusan untuk membawa sang naga ke dalam kandangnya, telah memulai sebuah permainan catur yang sangat beresiko. Ini lebih dari sekedar transaksi, ini adalah perubahan peta kekuatan yang penuh konsekuensi. Sebuah belati bermata dua, di satu sisi kekuatan yang terlihat begitu murah dan menggoda, di sisi lain sebuah mimpi buruk logistik yang siap menyantroni hanggar dan anggaran. Apakah ini akan menjadi lompatan strategis yang jenius atau justru sebuah jerat yang perlahan-lahan mengencang? Langit mungkin akan diisi dengan lebih banyak siluet pesawat, tetapi bumi akan menanggung beban kesetiaan yang terbagi. Pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi siapa yang menang di udara, tetapi apakah kita mampu menjadi tuan yang cerdas atas semua naga asing yang kini kita pelihara di sarang sendiri. Pertaruhan ini nyata, dan taruhannya adalah kedaulatan di angkasa kita sendiri. Ini bukan akhir dari sebuah cerita, melainkan babak pertama dari sebuah saga yang menentukan. Apakah kita akan menjadi sang pemain, atau hanya menjadi pion dalam permainan raksasa yang kita sendiri tak sepenuhnya kuasai?